Aku nggak ngerti nih, ini dari mana nih ceritanya nih? Umurnya berapa, Dik? 10 tahun? Ya 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Hah? Sebenarnya ini konstruksi berpikirnya dari mana nih? Ketika anak kecil 10 tahun, dia berprestasi, terus kemudian ditanya, umurmu berapa 10 tahun? Nah, ini penting ya. Ini harus jadi pembahasan sendiri sih, tapi nggak apa-apa lah aku bahas sekarang ya. Ini penting nih. Dalam pikiranku adalah ketika aku dengar Pak Presiden nanya, umurmu berapa? 10 tahun, Pak. Nih, normalnya ya. Gimana sih normalnya ya? Contoh ya, aku mencoba untuk dirasuki julidnya Fuad ya. 10 tahun ya. Kalau Fuad kira-kira mungkin ngomong begini ya. 10 tahun, kemana aja lu selama ini misalnya. Atau, oh itu mungkin bukan Fuad ya. Ini aku ya, bisa nih, aku dirasuki sama Mas Cahyo. Umurmu berapa, Dik? 10 tahun. Wah, kelihatannya kayak 9 tahun. Nah, itu Mas Cahyo tuh. Dirasuki Mas Cahyo aku. Nah, kalau aku sendiri ya, misalnya contoh ya. Umurnya berapa, Mbak? Atau berapa, Dik, umurnya? 10 tahun. Aku akan bilang gini, wah 10 tahun tapi udah kelihatannya sudah dewasa ya. Masya Allah, mudah-mudahan aku doain kalau 10 tahun udah begini, harusnya sih nanti besok kalau sudah umur-umur lebih lanjut bisa lebih awal prestasinya daripada orang-orang yang lain. Kalau 10 tahun aja sudah berprestasi kayak gini, harusnya sih umur 20-an tahun udah berprestasi lebih baik lagi gitu. Itu kalau aku sih. Nah, aku nggak ngerti nih, ini dari mana nih ceritanya nih? Umurnya berapa, Dik? 10 tahun? Ya 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Hah? Sebenarnya ini konstruksi berpikirnya dari mana nih? Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Tugasku sebagai seorang yang ngajarin itu termasuk adalah jadi gini ya, aku mau kasih tahu. Kalau teman-teman mau jadi seorang yang berkomunikasi dengan baik, itu teman-teman harus terbiasa untuk menebak kenapa dia ngomong seperti itu. Nah, itu harus terbiasa. Jadi aku ketika ketemu sama orang, ngobrol sama orang, dan dia balas kepada aku, itu sudah otomatis di kepalaku itu kayak mendata. Kenapa dia ngomong seperti ini? Kenapa jawabannya seperti ini? Karena itu akan jadi sebuah dataku untuk ngobrol sama dia. Untuk bisa melanjutkan obrolanku. Sehingga aku tahu dia suka atau nggak suka. Sehingga aku tahu pandangannya seperti apa. Sehingga aku tahu apa yang penting bagi dia. Sehingga aku tahu apa yang menjadi tidak penting bagi dia. Itu ada banyak hal yang bisa kita dapat daripada kata-kata orang. Jadi konstruksi berpikir itu penting eh, untuk melihat apa yang harus kita lakukan berikutnya atau harus kita katakan berikutnya. Karena mulut itu cuma perpanjangan daripada akal. Itu selalu aku ulangin. Mulut cuma perpanjangan daripada akal. Maka apa yang keluar itu menandakan apa yang berlangsung atau apa yang terjadi di sini. Nah, jadi kalau misalnya ya itu terserah aku kaget tuh. Gitu kan ya. Umur berapa? 10. 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Sebentar, ini apa nih? Jadi ini jalurnya di mana nih? Ini nggak ketebak sama sekali. Ini di luar dugaan ini, di luar prediksi BMKG. Kenapa? Karena ini benar-benar tidak tertebak cara berpikirnya tuh loh. Aku bilang ini unik loh. Semua komentar-komentarnya tuh unik. Kenapa? Aku nggak tahu apa mau melucu atau tidak. Karena yang lain ketawa. Problemnya adalah aku nggak bisa kebayang sih. Anak 10 tahun, aku bayangin gini, aku nggak bayangin orang lain, aku bayangin anakku sendiri. Ketika anakku sendiri misalnya, ketemu sama orang misalnya, atau ketemu sama siapapun lah, orang terhormat misalnya ya, apakah itu adalah ketemu dengan seorang ustadz, atau seorang misalnya kayak seorang guru, atau seorang profesor, atau even itu adalah presiden. Anakku misalnya masih 10 tahun ya. Lalu terus kemudian dia bilang gini, berapa umur kamu? 10 tahun. 10 tahun anakku belum haid sih. Aku nggak tahu. Mungkin ada yang sudah haid umur 10 tahun ya. Tapi rata-rata mungkin belum. Yang jelas 10 tahun itu terlalu muda untuk mendengar kata-kata seperti kayak pacaran dan segala macam. Aku bayangin anakku sendiri ketika ditanya, umur berapa? 10 tahun. Ya 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Terus kemudian orang-orang pada ketawa tuh.
Aku bayangin, apa yang aku lakukan dalam kondisi seperti itu? Aku jelas nggak ketawa sih. Kenapa? Karena itu jahat. Anak 10 tahun harus terus kemudian ibunya menjelaskan kenapa orang lain ketawa. Dan aku bingung juga kenapa orang lain ketawa. Itu apa yang diketawain itu apanya nih? Apakah terus kemudian perkataan presiden yang diketawain, presiden yang diketawain, atau orang yang diketawain? Atau temanya yang diketawain? Karena ini penting nih, objek ketawanya nih yang mana nih? Karena ketika kita ketawa tuh kita ada objek ketawanya. Dan kalau objek ketawanya salah, kita bisa bermasalah. Kalau misal objek ketawanya salah, objek ketawanya yang mana nih? Apakah objek ketawanya 10 tahun lagi kamu boleh pacaran? Aku nggak ngerti terus terang. Tolong dijelasin ini, objek ketawanya yang mana nih? Jadi kalau ada buzzer-buzzer yang nyapuin presiden terus ya, terus bilang, ah itu mah cuma guyonan, lu aja nggak bisa dijak guyonan. Ya jelasin dong guyonannya gimana tuh. Jadi struktur guyonan itu seperti apa nih? Ini punchline-nya yang mana? Tipe humornya yang mana nih? Slapstick atau kemudian tipe humornya adalah humor paradoks atau humornya adalah humor kata-kata atau humornya humor hinaan gitu kan ya, atau humor apa, kasih tahu kita dong ini strukturnya gimana nih, siapa yang diketawain, objek ketawanya yang mana nih, dan kenapa bisa lucu. Itu aja udah jahat banget loh. Nah tapi balik lagi aku membahas konstruksi berpikir, apa yang kira-kira membuat Pak Presiden itu ngomong 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Nggak berani sih aku ngomong sih sebenarnya. Jadi gini, kenapa aku bilang nggak berani? Pacaran itu kan aktivitas, tahu ya. Sekarang mau nanya deh gini deh, aku kan nulis udah putusin aja. Biasanya yang aku nanya adalah tentang pacaran, aku bilang di dalam Islam pacaran haram. Mereka tanya dong, kenapa haram? Aku tanya balik, apa aktivitas orang pacaran? Gitu maksudnya, ya kan? Logis kan? Apa aktivitas orang pacaran? Aku tanya sehingga mereka ngerti kenapa pacaran tuh haram gitu maksudnya. Mereka bilang, oh cuma temenan kok. Lah kalau cuma temenan ngapain pacaran? Ya temenan aja. Kan harusnya ada beda dong antara teman sama pacar. Karena kalau temen nggak apa-apa, temenan aja. Tapi pacaran pasti beda dong. Nggak mungkin pacaran sama dengan temenan. Kan nggak enak tuh sudah merasa pacaran tapi terus dibilangin, enggak aku nganggap kamu cuma temen kok. Aduh, itu kan ya kan sakit. Nah, berarti pasti ada beda kan. Dia bilang, enggak kok kita cuma pegangan tangan doang. Yakin? Kan nggak mungkin. Walaupun pegangan tangan doang itu sudah intim banget bagi anak-anak 10 tahun ya. Artinya, oke lah. Cuma pegangan tangan doang dok? Nggak mungkin. Kenapa? Bayangin ada orang 3 tahun pacaran ya. Masa cuma pegangan tangan doang? Nggak normal tuh laki-lakinya tuh. Karena laki-laki yang normal akan mencari lebih daripada pegangan tangan. Nah berarti dalam pacaran itu kan ada aktivitas-aktivitas tertentu nih. Sehingga dia dikatakan dating. Ya nggak? Misalnya contoh kayak jalan berdua. Pergi makan. Lalu terus kemudian pergi ke bioskop gitu kan ya. Lalu pegangan tangan. Lalu terus kemudian mohon maaf kalau di film-film ciuman. Lalu segala sesuatu yang lain. Itu aktivitas pacaran tuh. Nah, yang menjadi tadi di kepalaku kenapa aku bilang aku nggak berani. Karena berarti kemungkinan besar nih, correct me if I'm wrong. Kalau aku salah tolong aku diperbaikin. Kemungkinan besar di kepala Pak Presiden ketika ngelihat cewek itu yang dibayangin. Itu kan ngeri tuh. Maksudnya ya kan ada banyak banget celutukan-celutukan yang bisa kamu ambil. Kayak aku bilang tadi, oh ya 10 tahun kamu sudah prestasi ya. 10 tahun lagi kamu pasti udah bisa lebih bagus. Atau 10 tahun lagi, aku yakin kamu akan jadi atlet nasional. Misal. Atau 10 tahun lagi, kamu akan aku berikan beasiswa. Atau 10 tahun lagi. Kalau nggak usah 10 tahun lagi deh. Umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Wah 10 tahun. Berbakti ya sama orang tua. Jangan lupa ya berbakti sama orang tua. Atau apapun lah. Atau 10 tahun. Jangan lupa ya makan nasi yang banyak misalnya. Atau 10 tahun. Udah pernah ngerasain MBG belum? Anything. Tapi kenapa pacaran gitu maksudnya? Yang disorotin adalah 20 tahun lagi kamu boleh pacaran. Berarti dibayangin anak ini 20 tahun lagi dan melakukan aktivitas-aktivitas pacaran. Itu yang buat aku nggak berani.